Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Dewi dari kelas akuntansi A2 kelas Malang. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen Pak Arif Himawan. Di sini ada dua tugas untuk penyelesaian tugas persediaan barang KKAC 1 dan asuransi dibayar di muka dan beban asuransi KKAC D1. Pertama, kita akan menghitung bagaimana mencari persediaan barang atau C1. Di sini kita ada soal nih dari dosen saya Pak Arif. Nah, soal ini yang akan menjadi bahan presentasi saya bagaimana untuk perhitungannya. Yang pertama, di sini kita susun observasi persediaan dan pengujian. Kolomnya seperti ini. Di sini ada kolom jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons. Nah, jenis persediaan untuk yang di soal tadi kita salin di kolom jenis persediaan. Kemudian untuk jumlah box yang tadi di soal kita langsung masukkan ke kolom jumlah box di bagian observasi persediaan dan pengujian. Di situ angkanya untuk lemon 350, untuk hand cream 560, Essence 450, moisturizing 425, Skintor 450. Untuk jumlah botol, untuk lemon itu masing-masing per box itu 25 botol. Untuk hand cream 25 box. Untuk Essence 20 botol per box. Moisturizing 15 botol per box, 20 botol per box untuk Skintor. Nah, di sini untuk perhitungan jumlah botolnya jadi 350 dikali 25 jumlah per boxnya itu. Hasilnya di sini ketemu 8.750. Untuk perhitungan jumlah ons kita dapatkan dari setiap jenis persediaan. Dari lemon itu kan ada 2 ons dari soal 2 ons. Nah, jumlah botol dikalikan 2 ons itu tadi, jadi 8.750 dikali 2 ons, kemudian ketemu hasilnya 17.500 untuk yang lemon. Untuk yang hand cream jumlah onsnya hasilnya 70, itu didapat dari 14.000 dikali 5 ons. Untuk yang Essence itu 5 ons dikali 9.000 hasilnya ketemu 45.000. Untuk yang moisturizing itu ada 2 ons dikali 6.375 dari jumlah botol itu, ketemu hasilnya 12.750. Kemudian untuk Skintor di sini ada 6 ons. 6 ons dikali 9.000 untuk jumlah botol yang tadi, terus ketemu hasilnya 54.000. Kemudian langkah kedua kita perhitungan untuk KKAC 1. Seperti ini kolomnya. Di sini ada kolom jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, harga pokok per unit, harga pokok persediaan, dan jumlah. Nah, yang untuk tadi di kolom yang observasi persediaan dan pengujian itu tadi, kita masukin nih hasilnya. Jenis persediaan kita sama tadi
ada lemon, ada hand cream, essence, moisturizing, skincare. Terus untuk jumlah box kita salin tadi yang di soal 350 untuk lemon, 560 untuk hand cream, 450 untuk essence, terus moisturizing 425, skincare 450. Itu untuk jumlah boxnya. Jumlah botol kita salin yang tadi, kita ambil dari observasi, persediaan, dan pengujian. Jumlah botol tadi ada 8.750 untuk lemon, hand cream 14.000, essence 9.000, moisturizing 6.375, skincare 9.000. Nah, untuk jumlah onsnya tadi kita ambil dari yang C2 tadi ya, dari observasi, persediaan, dan pengujian. Di sini kita pindah untuk lemon 17.500, hand cream 70.000, essence 45.000, moisturizing 12.750, skincare 54.000. Untuk harga pokok per unit kita perhitungan ada rumusnya nih untuk harga pokok per unitnya, seperti orek-orekan saya ini. Ini langkah pertama untuk perhitungan harga pokok per unit, kita cek soalnya lagi. Nah, di soal itu kan untuk yang kolom A, voucher pembelian persediaan selama tahun 2011. Di situ ada kolom keterangan, kita cek. Karena kita metodenya FIFO, jadi kita ambilnya dari bawah nih, urut dari bawah. Untuk soalnya tadi kan di sini kita urutannya A, lemon itu kan jumlah boxnya 350. Jadi kita ambil dari kolom keterangan ini 200 box untuk lemon, di situ dengan harga pokoknya 294.375 per box. Kita cantumin di situ, hasilnya ketemu 58.875.000. Kemudian karena tadi jumlah boxnya dari lemon 350 dan ketemunya dari bawah itu 200, berarti masih kurang 150. Jadi kita ambil atasnya lagi di tanggal 25 bulan Juni 2011. Di situ ada 100 box untuk yang lemon dengan harga 225.455 rupiah. Itu di total jadi harga jumlahnya 22.545.500. Kemudian pada tanggal 25 bulan Juni 2011 di situ ada lemon 200, kita ambil karena tadi keambil 100 berarti sisanya 50. Kita ambil 50 dengan harga 272.790. Jadi jumlahnya di sini 13.639.500. Jadi di total dari 58.875.000 ditambah 22.545.500 ditambah 13.639.500, ketemu hasilnya 95.060.000. Untuk perhitungan harga pokok per unitnya, dari jumlah total jumlah tadi 95.060.000 itu dibagi 17.500, ketemunya
5.432.000. Itu untuk harga pokok per unitnya. Kemudian untuk hand cream, di sini kolom keterangan di soal itu jumlah box 560. Kemudian untuk jenis persediaan hand cream, untuk harga pokok per unitnya kita cek nih di soal. Di situ di kolom keterangan ada itu ada 160 di tanggal 25 Desember 2011 itu dengan 160 dengan harga 1.225.000. Itu jumlahnya 196 juta rupiah. Untuk sisanya kita di kolom tanggal 25 bulan Juni 2011, di situ ada 150 untuk hand cream dengan harga 1.225.000. Untuk jenis persediaan yang kedua, di sini ada hand cream dengan jumlah box 560. Jadi kita lihat lagi nih di kolom soal yang bagian keterangan. Di situ di tanggal 25 Desember 2011 ada hand cream sebesar 160 dengan harga 1.225.000. Itu dikalikan hasilnya 196 juta. Untuk sisanya 400, dan di kolom tanggal 25 bulan Juni 2011 di situ ada 150 dengan harga 1.225.350 rupiah. Di total jadinya 183.802.500 rupiah. Kemudian untuk sisanya dari 560, karena tadi udah diambil 160, 150, jadi sisanya 250. Itu kita ambil di tanggal 25 bulan Maret 2011 dengan harga 1.246.070 rupiah. Totalnya 311.517.500. Jadi untuk penotalannya 691.320. Nah, di sini harga pokok per unitnya jadinya 686 juta dibagi 70.000 dari jumlah ons tadi, ketemu hasilnya 9.876. Karena di soal tadi keterangannya kita ambil nilai yang paling rendah, dan NRV-nya di situ kita 9.800 untuk hand cream, jadi kita ambilnya 9.800. Untuk Essence kita ambil di sini ada 450 box. 450 box. Jadi kita ambil dari kolom keterangan itu dari bawah karena kita metodenya FIFO. Di situ ada 300 di tanggal 25 bulan Agustus 2011 dengan harga 864.200. Jumlahnya 259.260.000. Terus sisanya 150 dari 450 tadi. 150 kita ambil dari tanggal 25 bulan Juni 2011, itu sebesar 1.678.940
rupiah. Ketemunya jumlahnya 251.841.000. Jadi kalau di total dari penjumlahan tadi ketemunya 511 ketemunya jumlahnya 511.101.000. Terus untuk per unitnya kita ambil dari 511.101.000 dibagi 45.000 dari jumlah ons itu tadi, ketemu hasilnya 11.357,8 ons. Jadi kita masukkan di harga pokok per unit kolom yang KKA C1 tadi. Dan seterusnya sampai bawah seperti itu, caranya sama juga sih. Caranya seperti itu, dan nanti ketemu jumlahnya sebesar 1.926.053.900 rupiah untuk total harga pokok persediaan tadi yang udah dihitung ya, sampai dari atas sampai bawah dengan metode FIFO. Untuk soal kedua, bagian asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Di sini ada soal untuk asuransi dibayar di muka. Dari PT Dahan Adiwerna mencatat beban asuransi tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp491.356.890. Berikut ini hasil konfirmasi kepada dua perusahaan asuransi. Yang pertama di sini perusahaan Fatullah and Atalah. Untuk yang kedua di sini ada PT Farel and Tristan. Di situ masing-masing ada 5 transaksi. Untuk asuransi kebakaran gudang pada PT Fatullah dan Atalah, terus asuransi kebakaran pabrik, asuransi kebakaran kantor A, asuransi kebakaran kantor B, asuransi kebakaran pabrik B. Itu untuk yang transaksi pada PT Fatullah and Atalah. Terus untuk yang PT Farel dan Tristan, di situ ada asuransi mesin A, asuransi kendaraan, asuransi mesin B, asuransi kesehatan, asuransi truk. Nah, masing-masing di situ udah ada saldo di bawah ya, saldo asuransi dibayar di muka pada tahun lalu. Berarti pada tahun 2004. Itu untuk yang pertama asuransi kebakaran gudang sebesar 64.711.775. Di situ ada asuransi mesin A sebesar 54.321.130 rupiah. Dan berikutnya asuransi kebakaran pabrik A saldo di tahun lalu sebesar 163.580.250 rupiah. Kemudian ada asuransi kendaraan sebesar 109.053.500. Nah, diminta selesaikan kertas kerja audit D1 atau KKA D1. Nah, untuk penyelesaiannya pertama langsung kita bikin kolom seperti ini. Kolom seperti ini. Di sini kita nggak ada kolom jumlah pertanggungjawaban karena di sini di soal tidak ada jumlah pertanggungjawaban. Jadi di kolom langsung ditulis aja perusahaan asuransi dari PT Fatullah dan Atalah, nomor polisi 5798. Kenapa? Di kolom ini
Kita langsung isikan di bagian perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang pertama PT Fatula dan Atala, Nopolis 5798, jenis pertanggungan asuransi kebakaran gudang. Untuk jangka waktu dari 10 Mei 2004, jangka waktunya di sini 2 tahun, jadi sampai tanggal 10 bulan Mei 2006. Saldo yang kita isikan di tahun lalu itu sebesar 64.711.775 rupiah. Itu diambil tadi saldo akhir tahun lalu ya, di soal itu tadi. Terus kemudian pembayaran premi, karena kita udah ada saldo tahun kemarin jadi tidak usah diisikan. Terus untuk perhitungan beban asuransi, kita ada rumusnya nih. Untuk rumus beban asuransi seperti ini. Nah, di sini untuk perhitungan yang pertama, preminya tadi di soal untuk kebakaran gudang sebesar Rp91.357.800. Jadi, jangka waktunya 2 tahun mulai periode 10 Mei 2004. Jadi, untuk perhitungannya beban asuransi per bulannya, premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Karena tadi ada saldonya, kita tetap preminya pakai yang di soal tadi, 91.357.800. Itu dibagi jangka waktunya tadi 2 tahun dikali 12 bulan. Itu ketemu. Terus bulan pembebanannya kita 12 bulan, karena kita di sini karena di soal ada saldo tahun lalu, jadinya hasilnya 45.678.900 rupiah. Jadi untuk saldo tahun ini dari saldo tahun kemarin 64.711.775 rupiah dikurangi beban asuransi tadi, ketemu hasilnya 19.032.875. Itu untuk yang asuransi kebakaran gudang. Untuk jenis pertanggungan yang kedua, itu ada asuransi kebakaran pabrik A dengan nomor polis 5638. Untuk itu jangka waktunya tanggal 12 bulan Juni 2004. Jangka waktunya selama 3 tahun, jadinya dari tanggal 12 2004 ke tanggal 12 bulan Juni 2007. Itu tadi di soal ada saldo sebesar 163.580.250 rupiah untuk tahun kemarin. Jadi untuk pembayaran premi di sini nggak ada. Terus beban asuransinya, perhitungannya, premi sebesar 196.296.300. Jangka waktunya 3 tahun, tanggalnya 12 Juni 2004. Untuk beban asuransinya jadinya 196.296.300 dibagi jangka waktu 3 tahun dikali 12 dikali 12 bulan. Jadi ketemu hasilnya 65.432.100.
rupiah. Jadi saldonya untuk 31 Desember 2005 sebesar 98.148.150 pengurangan dari saldo kemarin dikurangi beban asuransi yang tadi telah dihitung. Terus kemudian di sini ada kebakaran kantor A dengan nomor polis 5268, jangka waktu tanggal 28 April 2005 sampai dengan 28 April 2008. Karena nggak ada saldo di tahun kemarin, jadi kita isikan pembayaran preminya itu sesuai yang di soal. Jadi 255.550.500 rupiah. Jadi untuk beban asuransinya perhitungannya premi 255.550.500 rupiah dengan jangka waktu 3 tahun tanggal 28 April 2005. Jadi beban asuransinya 255.550.500 rupiah dibagi 3 kali 12 bulan dikali 8 bulan. Kenapa enggak 12 bulan? Karena di sini tidak ada saldo yang tahun kemarin, jadinya kita pakai 8 bulan itu hasilnya dari perhitungan dari bulan April sampai ke Desember itu ada 8 bulan ya, selisih 8 bulan, jadinya hasilnya 56.789.000 rupiah. Untuk perhitungannya berikutnya sama seperti itu. Kemudian langsung aja kita ke PT Farel and Tristan. Di situ yang pertama ada asuransi mesin A dengan nomor polis 6942, jangka waktu dari tanggal 24 bulan Mei 2013 ke tanggal 24 Mei 2005. Di situ ada saldo sebesar 54.321.130 untuk saldo yang kemarin. Jadi perhitungan beban asuransinya itu 200 premi 260.741.424 rupiah dibagi 2 tahun dikali 12 bulan dikali 12 bulannya. Di sini bulan pembebanannya 12 bulan dikarenakan ada nilai saldo tahun kemarin. Jadi hasilnya 130.370.712 dicantum. Jadi saldo tahun ini minus karena di sini beban asuransinya lebih besar dibandingkan saldo kemarin. Jadi saldonya minus sebesar 76.049.582 rupiah. Kemudian ada asuransi kendaraan dengan nomor polis 7395, jangka waktu tanggal 30 bulan Agustus 2014 sampai 30 Agustus 2006. Di situ tadi di soal ada saldo tahun kemarin sebesar 109.53.500. Untuk perhitungan beban asuransinya, jumlah premi sebesar 130.864.200 dibagi selisihnya tadi jangka waktu 2 tahun dikali 12 bulan dikali 12 bulan. Hasilnya 65.432.100.
Jadi untuk saldo tahun ini, saldo tahun kemarin dikurangi beban asuransi, jadinya hasilnya 43.621.400. Untuk yang berikutnya, di sini ada jenis pertanggungan asuransi mesin B, nomor polis 6943, jangka waktu 28 Juni 2005 sampai 28 Juni 2007. Untuk pembayaran premi, karena di sini tadi nggak ada saldo tahun kemarin, kita langsung cantumin ke kolom pembayaran premi sebesar Rp138.271.560. Untuk perhitungan beban asuransinya, premi Rp138.271.560 dibagi 2 tahun dikali 12 bulan dikali 6 bulan, hasilnya 34.567.890. Kenapa tadi jumlah pembebanannya bulannya 6 bulan? Karena kan di sini tidak ada saldo di akhir tahun kemarin, jadi langsung pembayaran premi. Jadi kita ambilnya dari transaksinya tanggal 28 Juni 2005 ke bulan Desember, selisihnya 6 bulan. Jadi kita pakainya itu. Untuk perhitungan berikutnya ke bawahnya juga sama. Sekian presentasi untuk perhitungan tugas dari Pak Arif. Tadi ada 2 tugas, itu hasil saya sendiri, perhitungan saya sendiri. Maaf jika ada kesalahan perhitungan atau salah kata, harap dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.